Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir kull asir fataysirul asir 'alaika yasir. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Qabla an nata'allama wa nadrusa ma'akum jami'an ad'a Allah lakum fi sihhatin wa afiyatin fi makanikum aw fi makanikunna. طيب ندخل إلى درسنا فهو الفعل الثلاثي المزيد بهمزة القطع. Kita akan belajar yaitu perubahan-perubahan ketika suatu kata kerja ditambahkan hamzatul qat'i. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas fungsi di mana ada penambahan hamzatul qat'i. Nah, kalau sekarang adalah kita belajar wazn, perubahan pola dalam kata kerja tersebut. Nah, ketika ada penambahan hamzatul qat'i, di sana hanya memiliki satu pola. Contoh ada akrama. Di sana ketika dia menjadi fi'il mudhari' maka pasti itu cara membacanya adalah yukrimu. Kenapa? Karena polanya adalah af'ala yuf'ilu. Jadi tidak ada yang lain. Berbeda dengan fi'il mujarrad sebagaimana yang sudah kita pelajari pada semester pertama. Itu kata kerja thulathi mujarrad fa'ala, maka dia ada 6 kemungkinan, tetapi kalau di sini af'ala ya pasti yuf'ilu. Dan ini akan lebih memudahkan untuk kita bagaimana cara membacanya. Nah, kita ambil contoh di sini akrama, af'ala yuf'ilu, akrama yukrimu. Nah, kita contohkan ya dalam sebuah kalimat. Akramat talib ustadzahu. Yang tadinya adalah karuma. Kalau karuma berarti dia tidak membutuhkan objek. Maka ini adalah salah satu fungsi dari penambahan hamzatul qat'i adalah litta'diyah. Litta'diyah. Ya, yang tadinya fi'il lazim menjadi muta'addi. Ya, itu bahasa Arabnya adalah litta'diyah. Karuma al-ustadzu. Guru itu mulia. Akramat talibu ustadzahu. Siswa itu menghormati gurunya. Yukrimut talib ustadzahu. Nah, ini ketika fi'il mudhari'. Tukrimu at-talibatu. At-talibani yukrimani ustadzahuma. Bentuk mutsanna. Misal bentuk jama'. At-tullabu yukrimuna ustadzahum. Dan lain sebagainya ya. Kalimat itu bisa dirubah sebanyak mungkin gitu ya. Tergantung nanti fa'ilnya ya. Kalau di sana nanti kita awalkan isimnya, maka dia harus mengikuti isimnya. At-talibu berarti mufrad mudzakkar. At-talibu yukrimu. At-talibani berarti mutsanna mudzakkar. At-talibani yukrimani ustadzahuma. At-tullab yukrimun. Nah, kita masuk perubahan bentuk masdar if'alan menjadi ikraman. Yajibu 'ala talib ikramu ustadzihi. Siswa itu harus menghormati gurunya. Mukraman, muf'alan. Ini namanya masdar mim. Yajibu 'ala talibi mukramu ustadzihi.
Nah, itu ada kesalahan dalam penulisan mukhramun. Itu alifnya dihilangkan nanti ya. Yajibu 'ala talibi mukramu ustadhihi. Nah, ini namanya bentuk masdar mim. Artinya sama antara ikraman dengan mukraman. Kita masuk perubahan isim fa'il. Akrama yukrimu ikraman mukraman fahuwa mukrimun. Orang yang menghormati berarti disebut mukrim. Contoh, yuhibbun nasu syahsal mukrima. Manusia itu suka terhadap orang yang menghormati atau orang yang bisa menghormati. Itu muf'ilun. Atau bisa kita contohkan dalam bentuk mubtada dan khabar. Muhammadun mukrimun. Muhammad itu orang yang menghormati. Misal kita contohkan lagi. Sebagaimana yang pertama yaitu yukrimu at-talibu al-ustadha. Maka al-ustadhu mukramun. Wat-talibu mukrimun. Ya, jadi at-talibu mukrimun wal ustadzu mukramun. Siswa itu menghormati, guru itu dihormati. Nah, itu. Maka ini bisa kita contohkan untuk isim maf'ul, muf'alun mukramun yang dihormati. Dakhala al-mukramu ilal fasli. Jadi seorang yang terhormat itu masuk ke dalam kelas. Al-ustadzu al-mukramu. Nah, al-ustadzu al-mukramu dakhala ilal fasli. At-talibul mukrim dakhala ilal fasli. Nah, di sana kalian akan mendapatkan antara muf'alun mukramun dengan mukramun bentuk masdar mim. Di sana ada persamaan, baik harokatnya ataupun susunannya sama persis ya. Maka di sini yang membedakan adalah dalam sebuah kalimat maknanya. Jadi walaupun sama bentuknya, tetapi nanti secara arti bisa kita bedakan melalui redaksi kalimat tersebut. Maka nggak mungkin dakhalal mukram misalkan. Kita artikan penghormatan nggak mungkin. Maka ini pasti artinya menunjukkan yang dihormati atau yang terhormat gitu ya. Yang dihormati. Dakhal mukram ilal fasli. Dakhala al ustadzul mukram ilal fasli. Maka dari sisi arti itu tidak mungkin diartikan sebagai bentuk masdar mim. Nah, kemudian af'il berarti bentuk fi'il amar. Akrim. Akrimu walidaykum. Hormatilah orang tua kalian. Akrimi ya talibah ustadzaki. Akrim ya talib ustadzak. Nah, itu akrama yukrimu akrim. Kemudian ada bentuk larangan. La tuf'il, la tukrim. La tukrim man khadhalal muslimin. Janganlah kalian menghormati orang yang menghina kaum muslimin. Nah, ini bentuk nahyun, larangan. Dan yang terakhir adalah isim makan atau isim zaman ya. Mukramun ini pun sama ya. Antara masdar mimi dengan isim maf'ul. Wa fi waznil masdaril mim wal ismil maf'ul wa ismil makan ala sawa. Jadi di sini ada 3 wazn yang sama persis. Yaitu apa? Al masdar al mim, kemudian isim maf'ul itu objeknya, dan juga isim makan itu ala sawa, semuanya sama. Tinggal tadi kembali lagi yang membedakan adalah dalam susunannya, artinya itu kira-kira tepatnya apa? Apakah dia sebagai masdar, objek, atau nama tempat? Nah, contoh misalkan muf'alun mukramun yang memberikan arti isim makan adalah yaskunul ulama fil mukram misalkan. Oh, para ulama itu tinggal di tempat yang mulia. Nah, ini berarti menunjukkan isim
makan. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami. Yang intinya adalah fi hadzal bab kulluhu qiyasi. Jadi dalam bab ini semuanya qiyasi, artinya bisa dipolakkan. Ketika kita mendapatkan kata kerja yang ditambahkan hamzatul qat'i, maka kalian bisa mempolakan dengan wazannya af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dhaka muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun. Saya contohkan kata kerja yang lain. Adkhala yudkhilu idkhalan wa mudkhalan fahuwa mudkhilun wa dhaka mudkhalun. Adkhil la tudkhil mudkhalun mudkhalun. Ahsana yuhsinu ihsanan wa muhsanan fahuwa muhsinun wa dhaka muhsanun. Ahsin la tuhsin muhsanun muhsanun. Nah itu ya. Jadi insya Allah sangat mudah dibanding kata kerja mujarrad dalam bentuk masdar khususnya. Ya. Hadza ma astati an ashrah lakum fi hadhihi al-munasabah wa natamanna al-liqa insyaallah ta'ala fi al-munasabah al-atiyah wa nas'alallah an yanfa'ana bihadzal 'ilm. Syukran ala husni ihtimamikum jami'an. Wa in wajadtum as-su'ubat is'aluni mubasharatan. Wa akhiran aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.